Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang desain kompetensi dan tujuan pembelajaran. Oke, langsung saja. A. Pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dari isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik, yang meliputi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancangnya. Menurut Ray Gould, desain pembelajaran adalah proses untuk menentukan metode pembelajaran apa yang paling baik dilaksanakan agar timbul perubahan pengetahuan dan keterampilan pada diri pengajar ke arah yang dikehendaki. Sedangkan menurut Briggs, desain pembelajaran adalah rencana tindakan yang terintegrasi yang meliputi komponen tujuan, metode, dan penilaian untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. B. Pengertian kompetensi dan karakteristiknya. Kompetensi adalah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan. Sedangkan kompetensi menurut Van Looy, Van der Donck, dan Gemmel menyatakan kompetensi adalah sebuah karakteristik manusia yang berhubungan dengan efektivitas performa. Karakteristik ini dapat dilihat seperti gaya bertindak, berperilaku, dan berpikir. Jadi bisa disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan siswa atau mahasiswa untuk mengerjakan sesuatu dengan baik sebagai hasil dari proses pembelajaran atau pendidikan yang diikutinya. Sehingga kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh individu dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan uraian tugas yang dilakukannya. Menurut Spencer, kompetensi terdiri dari 5 karakteristik, yaitu 1. Motivize adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Spencer menambahkan bahwa motivasi adalah drive, direct, and select behavior toward certain action or goals and away from other. Misalnya, seseorang yang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang memberi suatu tantangan pada dirinya sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengharapkan semacam feedback untuk memperbaiki dirinya. 2. Thrive adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Sebagai contoh seperti percaya diri, kontrol diri, ketabahan, atau daya tahan. 3. Self-concept adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dan apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. 4. Knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta untuk memilih jawaban yang paling benar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. 5. Skills adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. C. Cara mendesain kompetensi. Alternatif pertama, mendesain kompetensi atau tujuan pembelajaran atau hasil belajar mata kuliah atau mata pelajaran yang berdasarkan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Lazimnya ada 3 komponen yang harus dirumuskan khususnya dalam KBK, yaitu 1. Standar kompetensi, 2. Kompetensi dasar, 3. Indikator. Standar kompetensi adalah kebulatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata kuliah. Cakupan standar kompetensi yaitu standar isi konten standar dan standar penampilan performance standar. Dengan kata lain, standar kompetensi adalah sebuah keutuhan prestasi terbesar dari mata kuliah yang diperoleh mahasiswa atau sebuah keutuhan prestasi terbesar dari mata pelajaran setelah mengalami proses pembelajaran dalam satu semester. Sedangkan kompetensi dasar adalah jabaran dari standar kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai dan dapat ditampilkan siswa atau mahasiswa. Dengan kata lain, kompetensi dasar adalah kompetensi-kompetensi pendukung atau penentu keberhasilan tercapainya standar kompetensi. Tanpa penguasaan kompetensi dasar, mahasiswa tidak akan mungkin berhasil dengan utuh atau sempurna akan tercapainya standar kompetensi sebagai hasil prestasi terbesar sebagai sebuah totalitas. Indikator adalah rumusan kompetensi yang lebih spesifik yang menunjukkan ciri-ciri penguasaan. Pengertian tujuan pembelajaran.
Merujuk pada tulisan Hamzah B. Uno, berikut ini dikemukakan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, Robert F. Meagher mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Yang kedua, dari A. Kemp dan David E. Keppel menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Kemudian menurut Henry Ellington bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang diharapkan dapat dicapai sebagai hasil belajar. Sementara itu, Umar Hamalik menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun siswa. Menurut Nana Syayodi, Sukmadinata mengidentifikasikan ke dalam 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Dalam Permendiknas RI nomor 52 tahun 2008 tentang standar proses disebutkan bahwa tujuan pembelajaran memberikan petunjuk untuk memilih isi mata pelajaran, menata urutan topik-topik, mengalokasikan waktu, petunjuk dalam memilih alat-alat bantu pengajaran dan prosedur pengajaran, serta menyediakan ukuran atau standarisasi untuk mengukur prestasi belajar siswa. Meski para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam, tetapi semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian daripada itu, tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Yang menarik untuk digarisbawahi yaitu dari pemikiran Kemp dan David E. Keppel bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran seyogianya dibuat secara tertulis atau dalam artian lain ialah written plan. Taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan pembelajaran merupakan suatu kategorisasi tujuan pembelajaran yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Untuk dapat menentukan tujuan pembelajaran yang diharapkan, pemahaman taksonomi tujuan atau hasil belajar menjadi sangat penting bagi seorang guru. Dengan pemahaman ini, guru akan dapat menentukan dengan lebih jelas dan tegas apakah tujuan instruksional pengajaran yang diasuhnya lebih bersifat kognitif dan mengacu kepada tingkat intelektual tertentu, atau lebih afektif, atau lebih psikomotorik. Taksonomi Bloom sangat terkenal di Indonesia, bahkan tampaknya yang paling terkenal dibandingkan dengan taksonomi lainnya. Taksonomi Bloom mengelompokkan tujuan kognitif ke dalam 6 kategori, yaitu sebagai berikut. Kategori pertama ialah pengetahuan atau knowledge, yang memiliki daya mengingat dan menghafal. Kategori yang kedua ialah pemahaman atau comprehension, memiliki 3 hal. Yang pertama menerjemahkan, berikutnya menginterpretasikan, juga menyimpulkan. Kategori yang ketiga ialah penerapan atau application, yaitu menggunakan konsep prinsip dan prosedur untuk memecahkan masalah. Kategori keempat ialah analisis atau analysis, ialah memecahkan konsep menjadi bagian-bagian serta mencari hubungan antar bagian tersebut. Kategori kelima ialah sintetis atau synthesis, merupakan menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan.
Kategori keenam ialah evaluasi atau evaluation. Ialah membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan sebagai berikut dengan standar. Penyusunan desain, kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Sebelum dilakukan penyusunan desain kompetensi dan tujuan pembelajaran, terlebih dahulu harus dipertimbangkan beberapa aspek terkait proses pembelajaran tersebut. Penyusunan ini harus disesuaikan dengan tabiat ilmu yang akan dikembangkan. Selain itu, disesuaikan pula dengan desain kurikulum yang ada dengan mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan lembaga penyelenggara pembelajaran tersebut, serta program studi atau jurusan yang ada. Desain kompetensi yang berdasarkan visi sekolah dalam menghasilkan lulusan yang sesuai dengan idealisme pendiri dan harapan stakeholder. Selain pertimbangan kurikulum, adanya profil lulusan program studi juga membantu untuk mempermudah dalam mendesain kompetensi. Hal ini lantaran materi pada profil akan terlihat tingkat harapan lulusan kompetensi utama dan kompetensi pendukung program studi. Oleh karena itu, profil ini akan dapat menuntun penyusunan desain kompetensi dengan lebih mudah dan terarah sesuai dengan arah tujuan suatu program studi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan kompetensi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran dan juga kompetensi guru dan kompetensi siswa. Yang pertama yaitu hubungan kompetensi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi, tujuan yang harus dicapai oleh siswa dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Dalam pembangunan konteks pengembangan kurikulum, kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Seseorang yang telah memiliki kompetensi dalam bidang tertentu bukan hanya mengetahui, tetapi juga memahami dan menghayati bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari. Dalam kurikulum, kompetensi sebagai tujuan pembelajaran dijadikan sebagai standar dalam pencapaian tujuan kurikulum. Baik guru dan siswa perlu memahami kompetensi yang harus dicapai dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Pemahaman ini diperlukan untuk memudahkan dalam merancang strategi keberhasilan. Dalam kompetensi sebagai tujuan, di dalamnya terdapat beberapa aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, kemahiran, sikap, dan minat. Sesuai dengan aspek-aspek di atas, maka tampak bahwa kompetensi sebagai tujuan dalam kurikulum itu bersifat kompleks. Artinya bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kecakapan, nilai, sikap, dan minat siswa agar mereka dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran disertai rasa tanggung jawab. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai dalam kompetensi ini adalah bagaimana memberikan pemahaman dan penguasaan materi agar dapat mempengaruhi cara bertindak dan berpikir dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kompetensi guru dan kompetensi siswa. Yang pertama, kompetensi seorang guru. Kompetensi seorang guru yang baik itu adalah yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik atau akademik menunjukkan kepada kemampuan guru untuk mengelola proses belajar mengajar, termasuk di dalamnya perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi hasil belajar mengajar, dan pengembangan siswa sebagai individu-individu. Selanjutnya yaitu kompetensi pribadi. Kompetensi ini mengkaji dedikasi dan loyalitas guru. Mereka harus tegar, dewasa, bijak, tegas, dan dapat menjadi contoh bagi para siswa dan memiliki kepribadian yang mulia. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Kompetensi ini menunjukkan kemampuan guru untuk menguasai materi pembelajaran. Guru harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai subjek yang diajarkan, mampu mengikuti kode etik profesional, dan menjaga serta mengembangkan kemampuan profesionalnya. Selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Kompetensi ini menunjukkan kepada kemampuan guru untuk menjadi bagian dari masyarakat, berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan para siswa, para guru lain, staf pendidikan lainnya, orang tua dan wali siswa, serta masyarakat. Sedangkan kompetensi yang dimiliki oleh siswa diantaranya yaitu kompetensi akademik,
kompetensi personal, kompetensi vokasional, dan kompetensi sosial. Sekian, terima kasih.